Ya Pak, Iya. Bapak itu punya apa kayak macam syekh gitu? Syekh yang gamis putih, pakai udang-udang sorban gitu. Iya. Cuman kayaknya umurnya udah berapa dia kayaknya. Udah tua. Enggak tua banget kayak seusia Bapak lah. Oh gitu. Ganteng pasti orangnya ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, Syekhnya dari mana, namanya siapa? Kalau namanya sih nggak tahu sih Pak. Cuma dia dari itu deh kayaknya. Timur Tengah. Kayaknya. Soalnya kalau asal-asal saya nggak tahu Kak. Salah. Ini cuma gambaran gitu Iya. ya. Ya gambaran kan siapa tahu aja bisa bener. Tapi jangan buka kayak yang lain, malu saya. Baik nggak? Baik sih Pak. Oh baik. Cuman dia punya aura namanya kasih sayang penenang gitu. Oh penenang. Penenang. Ya. Tapi kalau bapak tadi katanya ada pakai apa? Pakai udang-udang tadi punya bapak teh? Enggak, kayak semacam mahkota tapi bukan mahkota. Kayak hias kepala. Kalau punya bapak tadi pakai apa? Baju gamis? Kayak sorban gitu. Pakai sorban. Oh beda ya. Baikan mana? Wah, kalau baikan sih kurang tahu sih Pak. Yang harusnya dibandingkan bukan kebaikannya, tapi emang harus pokoknya nggak usah dibandingkan kebaikannya, cuma bagaimana cara kita menghadapi atau misal kita pergunakan dia buat apa gitu. Dia suka marah nggak? Apa? Yang ini? Yang ini dia punya aura penenang, jadi dia auranya tenang terus. Bisa marah nggak kalau kita berbuat salah? Bisa. Oh gitu? Kalau emang dia merasa terusik atau dia merasa tidak nyaman, dia bisa marah. Contohnya terusik gimana? Kayak misalnya ada yang mengganggu Bapak ini secara goib, atau misalnya ada yang mau mencelakakan, dia bisa marah. Begitu juga yang ada di bapak gitu juga sama? Iya, bisa. Itu berarti itu yang ngejagain ya. Sebenarnya yang begitu itu sebenarnya dia itu datang sendiri atau diberikan sama orang tua? Oh, kalau gitu sih tergantung sih Pak. Ada yang datang sendiri, ada yang minta sama orang yang bisa, ada yang kalau dari orang tua sih jangan percaya sih Pak. Soalnya gini, ada yang namanya ketika kita meninggal, ada yang namanya jin korin. Jin korin akan keluar akan meniru rupanya, memorinya, semuanya yang si almarhum itu ingat. Tapi sebenarnya itu bukan dia, tapi memang di kita pun ada jin korin. Setiap orang ada jin korinnya ya. Yang akan tinggal di sini. Makanya ada istilah setan gentayangan. Sebenarnya itu bukan. Sebenarnya untuk roh aslinya itu udah pasti ke alam barzah. Yang orang meninggal mah sudah beda dunianya ya, tidak ada di sini. Yang ada di sini itu jin korinnya itu. Iya. Makanya kalau misalnya ada orang kesurupan terus ngaku-ngaku itu orang tuanya, jangan percaya. Langsung dikeluarin, langsung diituin. Itu mah bisa aja makhluk yang sekiranya menggelincirkan akidah kita, kita berpaling. Dan Adib ini bisa mengobati dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan doanya. Kalau ada yang kesurupan, kan di sini suka ada yang kesurupan ya. Iya. Adib bisa. Oh, Itulah dimanfaatkan. Terus caranya misalnya biar orang nggak kesurupan, nggak terganggu dengan makhluk-makhluk yang sekiranya dapat mengganggu. Ada itunya, ada ilmunya. Jadi kalau Bapak mau tahu nih ya, pusat orang kesurupan itu adanya di sini. Di belakang punggung. Iga jarang. Oh, iga jarang. Ini adalah Peluang masuknya. Bukan. Ini adalah pusat dari saraf-saraf.
begitu. Pusat dari saraf-saraf yang akan mudah dikendalikan oleh setan untuk ya bisa mengendalikan manusia. Jadi pusat tangan misalnya dari sini, pusat otak misalnya dari sini gitu. Berarti kalau emang kesurupan nanti dipencetnya lewat sini atau bagaimana? Iya, lewat sini. Jadi lebih mudah lewat sini. Mau dia misalnya bersemayamnya di kepala. Jadi kita kalau fokusnya di sini aja, kayak membuat suatu perisai sholawat. Iya. Nah, ada nggak pesan buat teman di rumah atau teman yang di sekolah? Udah tadi. Oh, sudah. Saya ketinggalan Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adib Amanullah, ya kan? Asli orang Bojongkoneng. Bojong tahu artinya nggak bojong? Nggak tahu. Nggak tahu. Masa orang sini kagak ngerti bojong? Iya. Nggak ngerti ya? Ibu asli Bekasi, Jakarta. Jakartanya di mana? Di Priuk. Ibu orang Tanjung Priuk. Iya. Kalau bapak asli Bojongkoneng. Iya. Dengar-dengar katanya dulu keluarga Pak Lurah. Lurah apa namanya? Lurah Ugan Suganda. Ugan Suganda tahun berapa jadi lurah? Wah, kurang tahu sih, Pak. Nggak tahu ya. Tapi bapak mah nggak jadi lurah. Yang lurah itu orang tuanya ibu apa orang tuanya bapak? Orang tuanya Bapak. Bapak siapa namanya? Suhandi. Pak Suhandi, katanya kerja di pabrik keramik ya. Iya. Pabrik keramik apa namanya? Milan. Gila. Kamu pengen jadi apa nanti? Rencananya sih pengen jadi psikolog, Pak. Wih, keren. Kenapa pengen jadi psikolog? Alasannya apa? Ya, karena di zaman sekarang saya merasa kesehatan mental itu penting, dan saya merasa di orang-orang di sekitar mulai merasakan retardasi mental atau kecemasan berlebih. Apa itu? Sering merasa cemas dan seperti overthinking berlebihan. Oh, itu kata siapa itu? Menurut riset yang diambil dari kesehatan masyarakat. Pernah baca. Kebetulan kakak saya adalah lulusan dari kesehatan masyarakat, jadi dapat informasinya dari beliau. Tahun berapa lulus dari kesehatan masyarakat kakak? Oh, baru tahun kemarin sih, Pak, sekitar 2022. Tahun 2002 dari perguruan tinggi apa? Universitas UTU Apa itu? di Aceh. Apa itu? UTU. Kok baru dengar udah UTU? Iya. Universitas Teguh Umar. Teguh Umar mau UTU. Iya. Emang singkatannya itu ya? Iya, singkatannya UTU. Lucu ya? Iya. Itu baru denger. Jadi nanti mau masuk ke perguruan tinggi mana jurusan itu nanti? Oh, kalau belum tahu sih, Pak. Cuma rencana saya sih di UGM, di Jogja yang lebih dekat gitu. Emang kalau ke Aceh jauh ya? Aceh jauh, jadi membutuhkan pesawat. Kenapa kakak dulu ngambil ke Aceh itu gara-garanya apa? Mengambil chance aja sih, Pak, mengambil kesempatan, karena di sini mungkin belum keterima karena persaingan yang ketat. Oh, ceritanya begitu. Iya. Dan kakak pengen mengambil pengalaman. Tahun berapa? Itu berapa tahun, maksudnya berapa tahun sampai tidak lulus ke perguruan tinggi negeri, terus akhirnya diterima? Enggak sih, Pak, enggak sampai enggak berapa tahun. Jadi nanti jadi setelah dicari-cari nggak ada, setelah lulus dicari-cari belum dapet, akhirnya kakak saya memutuskan untuk ke Aceh saja. Jadi belum sempat tes, tapi langsung tes ke UTU langsung diterima. Udah sempat tes beberapa kali dan itu jarak waktunya sebentar, jadi langsung
aja lah ke UTU. Oh, jadi begitu tes ke perguruan tinggi yang lain nggak lulus, nggak Iya. lulus, akhirnya ambil UTU, lulus. Lulus. Kan Bapak juga punya anak murid dulu. Dia itu biasa-biasa saja, tapi dia ambil kedokteran di Papua, keterima. Teman-temannya kaget. Orang-orang hebat, orang-orang pinter, daftarnya ke UI, ke UGM, nggak lulus. Dia orang biasa, ambil aja kedokteran di Papua, lulus. Tapi orang tuanya nggak setuju karena apa? Kejauhan katanya. Iya, Kalau menurut kamu gimana kalau sekolah kejauhan? Iya sebenarnya tidak apa-apa ya Pak untuk pengalaman diri sendiri. Malah. Mengambil change untuk itu, apalagi kan itu di daerah yang belum tergapai oleh orang lain, jadi kita lebih mengenal tradisi di sana, mungkin bisa mengembangkan potensi daerah di sana, dan kita mungkin lebih bisa menonjol di sana. Bener ya. Iya. Kalau di pusat kota kan banyak saingan, Iya. belum tentu menonjol ya. Iya. Oh, pinter kamu. Jadi kalau Alhamdulillah. pergi ke daerah itu nggak apa-apa ya. Iya. Sebab bisa jadi paling menonjol ya. Heeh. Tapi permasalahannya kan kamu tidak bisa jalan ya pakai tongkat ini ya. Pakai tongkat ini coba sebentar. Pakai tongkat ini ya. Ini sejak lahir pakai tongkat apa sejak usia berapa pakai tongkat kayak gini? Sejak usia 9 tahun. Berarti 9 tahun mah SD kelas berapa itu? 7 kan kelas 1 SD. 8, 9 kelas 3 ya. Kelas 3. Kelas 3 SD ya. Kalau waktu masih kelas 1 SD mah belum pakai tongkat ya. Belum, masih dituntun-tuntun sama mama. Penyakit apa? Tadi katanya istilahnya apa namanya penyakit apa? Cerebral palsy. Cerebral palsy. Jadi otak tidak bisa memerintah kepada seluruh Bukan seluruh sih, sebagian dari anggota tubuh. jadi tidak semua anggota tubuh bisa diperintah. Iya. Di antaranya bagian kaki sebelah kiri ya. Iya, bagian kaki sebelah kiri. Gimana rasanya kaki kalau dicubit kerasa nggak? Dicubit kerasa, Ya, cuma sakit juga sama Iya. juga. iya, cuma kalau misalnya angkat kaki tanpa tumpuan atau pegangan, terasa tidak ada keseimbangan. Apa bedanya kaki kanan dengan kaki kiri rasanya? Sama aja sih Pak. Sama aja ya, orang dicubit juga sakit ya. Udah punya pacar belum? Belum. Tapi ada rasa senang nggak kalau ada wanita cantik gitu? Ada. Berarti normal. Ya, kalau suka, ini cantik, gitu, suka seneng gitu, berarti ada rasa itu ya. Ada. Kira-kira usia berapa waktu itu mulai ada rasa senang sama perempuan yang cantik? SD Wah. apa SMP? Waduh, kurang tahu sih Kak. Kira-kira aja hanya rasa senang doang. Kan? SD waktu itu. Oh, SD aja udah ada rasa senang ya? Iya, rata-rata SD. Kelas berapa waktu kira-kira ada rasa senang sama wanita? Mungkin kelas 5. Kelas 5 sama normal. Rata-rata Bapak juga dulu. Bapak mau usia 4 tahun udah seneng. Tapi seneng doang kan, hanya seneng. Itu kan anugerah dari Allah ya. Iya, Kecantikan itu. alhamdulillah. Kamu ganteng lah. Alhamdulillah, Kamu Allah ganteng. berkasih. Insya Allah. Setiap orang kan diberi kelebihan dan kekurangan. Bapak kekurangannya di rambut. Tadi kan udah lihat. Iya. Tapi akan menjadi sukses orang-orang yang punya kekurangan. Siapa yang punya kekurangan yang masuk di AGT itu? Putri Aryani. Kamu tahu dari mana? Dia kan viral di sosial media kan Pak. Kamu pernah nonton? Pernah. Di mana itu? Di YouTube AGT. Di YouTube AGT. Ceritanya gimana yang kamu tahu tentang Aryani itu, Putri Aryani? Dia itu udah mulai kontes dari tahun 2015 ya kalau nggak salah. Udah lama. Iya, dia 2015. juara 1 IGT tahun berapa gitu? Di mana? IGT, Indonesia Got Talent. Oh, kamu tahu itu? Iya. Kamu mau ikut kayak gitu? Kalau saya ada bakatnya boleh. Kamu kan hobinya nyanyi, itu kan bakat, tinggal dilatih aja. Beritahu sama Bapak, biar kayak Putri Aryani, kursus Pak. Kalau di sekolah, kan di sekolah negeri kan hanya memberikan dasar-dasar aja, nggak sampai tuntas. Kalau ingin seperti Putri Aryani,
Di sini ada gurunya, tapi kursusnya di rumahnya dia, belajar nyanyi, belajar organ, belajar biola, sampai tuntas, sampai pintar. Gitu. Nanti bilang sama bapak, Pak boleh nggak? Aku pengen seperti Putri Aryani. Putri Aryani itu belajarnya bukan cuma di sekolah, yang paling utama itu adalah di kursus. Apalagi yang kamu tahu tentang Putri Aryani selain menang IGT dan apalagi akan ada 2. Kalau di Amerika apa namanya? Amerika Got Talent. AGT. AGT. Kalau di Indonesia? IGT. IGT. A-nya Amerika, kalau I Indonesia ya. Terus apalagi coba yang lebih tahu tentang Putri Aryani? Asli mana sih Putri Aryani? Jogja ya? Bantul. Bantul. Itu kan kakek neneknya di situ. Tapi kan dia itu pernikahan, hasil pernikahan lintas suku dia mah. Yang satunya lagi orang mana? Ibunya. Bapaknya orang Bantul kan? Ibunya tahu nggak dari mana? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Apa yang bisa ditiru sih dari Putri Aryani oleh Adib ya? Namanya Adib? Bahwa keterbatasan itu tidak menghalangi seseorang untuk bisa berprestasi, untuk bisa mempunyai, untuk bisa melebihi orang-orang yang tidak punya kekurangan. Oke. Yakin itu Adib seperti itu bisa ya? Yakin Pak, soalnya maaf ya Pak, ini saya mempunyai suatu kelebihan yang Kaget. Kelebihannya. saya mempunyai suatu kelebihan yang tidak ada orang-orang miliki. Saya bisa mengobati orang. Yang berhubungan dengan ilmu goib, dan saya juga bisa meracik beberapa ramuan herbal. Gimana awal mulanya bisa mengobati? Jadi semenjak kecil saya selalu merasakan ada hawa-hawa gitu, udah mulai kayaknya ada teman, mungkin karena saya kesepian, mungkin karena nggak ada teman, dan saya mulai bisa merasakan sekelibat di mata saya, kok ada yang lewat gitu. Bentuknya seperti apa? Oh, kalau bentuk yang pertama kali saya lihat, banyak sih Pak, kayak kuntilanak merah gitu. Pernah. Kuntilanak merah, warnanya merah? Merah, lagi gelantungan. Gelantungan. Terus mukanya kayak gimana? Mukanya ketutupan rambut. Jadi matanya nggak kelihatan. Jadi kulitnya tuh hitam gitu, tapi ketutupan rambut gini nih, kerurai. Jadi kamu pernah lihat yang begitu ya? Di sini kira-kira ada nggak? Pasti di semua tempat ada Pak. Nggak mungkin nggak ada. Soalnya dulu kalau Bapak mau tahu, dunia goib itu hanya menembus dimensi. Dia itu adalah cerminan dari dunia nyata. Jadi yang tidak ada, sebenarnya kalau Bapak mau tahu nih, di dalam tubuh kita ada yang namanya sukma. Sukma itu adalah yang tugasnya adalah menghubungkan kita ke dalam dunia goib itu. Sebentar dulu. Sebenarnya ini bagus ini ceritanya.